Ya, teman-teman, hari ini tanggal 16 bulan 1 ya. Oke. Untuk kali ini di jam istirahat perdagangan kita akan bahas emiten untuk Elsa. Kita bikin target, teman-teman ya. Selama ini kan hanya dicoret-coret aja, maka kita akan target, teman-teman ya. Sekalian membuktikan bagaimana si kepala merah ini berfungsi dengan baik dan si ekor hijau pun atau si ekor merah pun berfungsi dengan baik atau tidak. Baik teman-teman, ini ada Elsa, kebetulan secara PR rasio ini di 5 teman-teman, sedangkan untuk rata-rata itu di 8, jadi masih ada 3 kali lagi teman-teman ke arah 8-nya ya. Jadi rata-rata selama 3 tahun ini dijual di 8. Nanti untuk PIP juga lagi murah di bawah angka 1. Terus untuk DR-nya juga 0,228, artinya di bawah 0,5. ROE-nya juga lagi bagus 13%, 3% lebih daripada normalnya. Dia juga bagiin dividen ya, 27 perak ya, atau 27%, atau DPR-nya 27%, dividennya 106%. Nah, sebelum kita target, teman-teman, kita hitung dulu untuk perkiraan dividen, teman-teman ya. Perkiraan dividen pakai 2 rumus, silahkan pakai rumus yang dikali 27,38 untuk EPS-nya ya. Ini untuk TTM-nya aja ya. Kita hitung TTM-nya aja. Apa mau analyzer aja ya. Atau kita yang kecilnya aja lah, 8875 ya. Atau kita dua-duanya. Oke, kita dua-duanya. Baik, ini untuk EPS-nya itu kan 8875. 88.75 dikali 27% ya. 27 koma berapa? Koma mana komanya? 38,38. Ini prediksi aja teman-teman. Sekitar 24 perak teman-teman ya untuk tahun depannya. Cuman kita tidak tahu karena yang bikin dividen itu adalah rapat RUPS ya. Kalau kita kali 100, kita berapa? 100 teman-teman ya. Tinggal ganti aja 100 teman-teman ya. Sekitar 27 perak lagi. Jadi kalau teman-teman ngitung daripada EPS-nya untuk TTM 8875 sekitar 24 perak. Tapi kalau kita hitung anualis hampir sama teman-teman, sekitar 27 perak ya. Ini juga kan 27 perak. Ya, mudah-mudahan sih tidak jauh-jauh dari situ lah ya untuk pembagian dividennya. 2024 kan bagian ya bulan Mei teman-teman, ini bulan Mei teman. Jadi Januari, Februari, Maret, April, Mei dah tinggal berapa bulan lagi? 4 bulan setengah lagi ya. Nah, kalau kita pakai metode 27 dibagi ini dulu teman-teman, berapa persen nih? Dibagi 68 dulu ya. 27 bagi 68. Metode satu lagi 68. Nah, baru dikali dengan 100% dulu. Hasilnya itu 39% ya, 39,7. Baru dikalikan ini teman-teman ya, 2 ini 8875 88.75 dikali 39% ya. Nah, kurang lebih segini. Kurang lebih kalau dipakai rumus yang keduanya 34 perak teman-teman ya. Kalau kali 100-nya, kali 100 ini nih anualisnya ya, sekitar dikali 39%, sekitar 39 perak teman-teman ya. Itulah mungkin prediksinya untuk dividen teman-teman ya. Tidak jauh-jauh dari situlah untuk prediksinya. Oke, karena harga wajarnya sudah dihitung, maka kita akan hitung berapa, kemana arahnya. Nah, kita bercerita dulu teman-teman. Kita bercerita dulu dari mulai maksimalnya. Perhatikan kita maksimal teman-teman, dia cenderung dijual di angka 500-an teman-teman ya. Kalau sekarang 450 kan Elsa ini kan. 400 berapa sekarang? 400 mana sih? 450 kan? Ini benar kan? 450, betul 450. Nah, ini dijual di angka 450. Berarti kalau dulu kita beli sampai sekarang ada kerugian dikit dah gitu ya. Kalau investasi, kalau teman-teman investasi dari dulu gitu sampai sekarang, hanya ketinggian tuh waktu tanggal 700-an ya di 2014. Nah, ini kalau jadi dulu itu masih ada kerugian tapi dapat dividennya. Contohnya seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi ini selama kurun waktu dari tahun 2008 sampai sekarang itu
dia cenderung diterus-terusan dibikin gunung, bukit, lembah, gunung, lembah, gunung, lembah, gunung, lembah, bukit, lembah, bukit, lembah. Nah, ini sekarang lagi posisi uptrend. Apakah bisa menuju ke harga tahun 2014-nya? Dalam saham itu pasti bisa, teman-teman. Kapan waktunya? Itu, teman-teman. Hanya Tuhan dan bandar saja yang tahu kapan mau ke arah sini. Ya. Nah, kita ambil yang terdekatnya, teman-teman. Juga lagi bentuk cekungan, bagus kan? Cekungan. Nah, biasanya kalau cekungan seperti ini, cekungan besarnya, nah kemungkinan dia itu lewatnya kan udah lewat nih, teman-teman. Yang ini juga pucuk ini sudah lewat, tinggal menuju pucuk yang ini ya. Yang berapa nih? Susah kalau di sini, teman-teman ya. Mana sih kagak nyantol-nyantol. Di 585, teman-teman. Itu mungkin akan pucuk ke situ, teman-teman ya. Atau mungkin bisa ke arah ke paling tingginya, pucuk tertingginya di sini ya. Tahun berapa tadi? 700-an ya, harga 700-an. Nah, mungkin bisa aja ke sini ya. Di angka 710, teman-teman, bisa jadi ke arah situ. Nah, kalau saya bagaimana, teman-teman? Saya cenderung melakukan lukisan market maker itu, kita akan lihat potensi kenaikannya ya. Pertama, nanti kita penurunannya ya. Pertama, kemarin waktu ada ngejeblos ke area 427, saya bikin garis kan di angka 441. Kalau situ ada gap dan terjemput di gapnya, kita hapus. Berarti sudah terjemput, deal ya, hapus. Sekarang juga dia memperlihatkan area si kepala merah di angka 466, 467, 474, 497 sama di angka 530. Nah, itu mungkin target-target yang akan saya canangkan, teman-teman, untuk si Elsa ini. Kita dilihat dari kasat mata aja dulu, teman. Kita lihat kasat mata aja dulu. Nanti bicara yang lainnya ya. Nah, kita akan tulis dulu target ya di sini nih. Ini target pertama ya. Target ke-1 tanggal berapa sekarang? Tanggal 16 ya. 01 2025. Nah, sengaja kita tulis target biar ketahuan, teman-teman, apakah si kepala merah berfungsi dengan baik atau tidak ya. Lanjut. Nah, ini adalah target kedua. Target 2 sama tanggal 16 ya. Nah, ini target ketiganya, teman-teman, di sini ya. Kita bikin target ketiga di situ. Target 3 tanggal 16/01/2025. Nah, sekarang target-targetnya berdasar si kepala merah sudah dibikin, teman-teman ya. Mudah-mudahan nanti ke depannya bisa sesuai. Nah, untuk area penurunan, teman, kenapa harus ada area penurunan? Biar nanti teman-teman punya trading planning tersendiri. Misalkan teman-teman ngambil di harga sekarang. Oke, kalau naik saya akan take profit di target 1, target 2, target 3. Kalau tidak kuat di target 1 ya sebelumnya lah, di sini 466 boleh, teman-teman, itu terserah teman-teman ya. Jadi target penurunan, perhatikan teman-teman, area gapnya di angka 442. Harus gedein dulu ya. Nah, kita gedein dulu deh biar pas gitu ya. Nah, ini adalah target penurunan pertama, teman-teman. Bukan pertama ya. Nanti kita tulis dulu ya. Bukan tulis, tentukan dulu. Ini target penurunan pertama, teman, di 4462. Ini juga meninggalkan gap juga, teman-teman. Jadi dia meninggalkan beberapa gap nih, 2 gap ya di sini nih. Nah, di sini nih pas banget sih. Kita pasti di sini aja deh. Nah, ini 2 target penurunan, teman-teman ya. Per hari ini juga dia meninggalkan gapnya. Perhatikan di si ekor merah 1, 2, teman-teman ya. Itu adalah area penurunan dia ya. Jadi untuk yang terdekatnya ada di 436. Itu ada area penurunannya. Nah, perhatikan lagi di bawahnya apakah ada, kita cek, teman-teman ya. Kita kecilkan dulu. Nah, di sini ada, teman-teman, di angka 376. Apakah ke sini akan terjadi? Saya pikir bisa, teman-teman. Cuman kita ikutin MA10-nya. Nah, saya bilang ikutin MA10-nya. Bila MA10 masih ke atas, posisi MA10 masih ke atas, ikutin MA-nya. Di sini kan agak macet dikit nih, udah 3 kali ini tidak bisa menembus. Kalau dia menembus area sampai sini berarti baik untuk menutup PR-nya dulu. Yang jarak terdekatnya sudah tertutup, itu lebih baik lagi, teman-teman ya. Andaikan lagi dia jeblos ke arah sini kan ya, support yang isinya kalau ini sih tidak wajib ketutup juga, nggak jadi masalah gitu, teman. Nah, sebagai support aja gitu kan. Kalau di 37 itu adalah support yang harus dipenuhi, teman. Tanggal berapa ini? Nah,
Di sini nih kita ngasih tahu nih. Di sini ada si ekor hijau, teman. Di sini juga ada nih. Nah, ini si siapa? Kita cek dulu deh yang terdekatnya dulu ya. Jadi cenderung aman kan di situ kan? Ada nggak di sini nih? Udah ketembus ya, di sini udah ketembus. Nah, kita cek yang di sini bawah juga aman. Ini cenderung aman di sini teman-teman ya. Di sini gap. Nah, ini ada gap dikit teman-teman ya. Kita juga kalau di udah ketutup juga itu ya sama si ekor merah. Jadi ekor merah aja sini deh teman-teman, ekor merahnya ya, sama gap sekalian deh. Nah, di 396. Nah, ini juga ada teman si ekor merah di sini teman-teman. Kita pasin deh. Nah, udah pas ya. Di sini juga ada dikit nih di 380 teman-teman ya. Kita yang terbawah di sini kita punya target penurunan 2 teman-teman di area 395 sama di angka 377. Nah, bagaimana caranya teman-teman? Kalau lagi begini, lagi naik begini, ikutin MA10-nya. Maka soalnya yang lagi bagus, ikutin aja MA10-nya. Jadi teman-teman nanti pas putar baliknya baru teman, wah ini giliran take profit, ya udah gitu teman-teman. Kalau yang jarak pendeknya saya pinginnya ke 497, ketika putar balik begini ya udahlah nanti saya ikutin lagi. Karena kecenderungan dari atas secara kecil teman, dia lagi posisi downtrend teman-teman ya, lagi posisi. Tapi kalau lihat dari posisi lebar, dia lagi posisi uptrend. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kita harus nih, kalau 10 tahunan lagi posisi ke atas. Cuman kalau lihat teman-teman 1 tahunan dalam posisi downtrend, nah sekarang lagi di murahnya, lagi menuju ke atas. Nah, itulah teman-teman, jarak pendek sama jarak jauh itu begitu teman-teman ya. Biar ini secara jarak jauh rentan 10 tahunan ternyata begini ya, gitu kan. Nanti mungkin targetnya bisa ke angka sekitar 600-an gitu kan, bisa aja ke salah situ teman-teman ya. Nah, saya hanya menarikkan ke angka 3 ini aja ya, ke angka jadi lebar begini. Nah, tadi udah dilebarin, tadi lupa teman-teman ya. Tuh kalau dikitin begini lagi ya. Oke teman-teman ya. Nah, mungkin seperti itu teman-teman ya untuk targetnya. Kita lurusin dulu lah biar enak, kelihatannya enak. Tak ke atasnya ada nggak saya punya target ke atas nggak? Nah, ini belum teman-teman ke atasnya. Kita akan cari lagi ini target teratas tahun berapa ini ya. Di sini ada nggak nih? Di sini cenderung aman teman-teman nih. Cenderung aman, tidak ada apa-apa. Nah, kita cari yang paling jauh teman-teman ya. Tahun berapa tuh? Tahun berapa? Ini jauh banget ya di sini nih. Tahun 2016 teman-teman ya. Kita pause dulu sebentar ya. Nah, ini juga ada di area tahun 2021 teman-teman ya, di harga berapa? Kita cek ya apakah udah 400 sudah ketembus ya. 400 juga udah ketembus tuh si kepala merahnya teman-teman. Kita cek lagi tahun 2016. Nah, di sini nih. 513 ya. Nah, di sini paling tinggi teman-teman. Ya, di sini nih. Di 598. Nanti kita cek lagi apakah udah ketembus atau belum ya. Kita hapus-hapusin aja teman-teman kalau sudah ketembus. Kita hanya ngecek aja area-area sini itu kan udah ketembus atau tidaknya. Jadi sembari membuktikan aja bahwa target-target si kepala merah dan si gap itu ketembus. Kemudian ini kita 547, nanti kita hapus aja ya. Nah, ini ke sini di angka 574 teman-teman, itu ya area kenaikannya. Ada lagi yang paling tinggi. Nah, ini ada nih. Kita cek di sini teman-teman. Ada nggak sih kepala merah dan gap teman-teman? Makanya target itu gap itu ketutup. Cuman kalau waktu ya kita harus bersahabat dengan waktu teman-teman ya. Kalau teman-teman tahu sendiri ya, waktu itu adalah harus bersahabat dengan teman-teman trader yang swing ataupun yang investing ya. Di 629 teman-teman itu adalah target gap ya. Sini target kepala merah 570, kita hapus-hapusin aja nanti ya. Kalau ketembus, terus ada lagi. Nah, ini si kepala merah ini satu nih di angka 705. Udah cukup sampai situ aja. Ini kapan ketembusnya kita akan cari tahu. Kita kembali ke depan dulu sebentar ya. Nah, kalau dilihat dari sini tidak ada yang ketembus satupun ya. Ini 550 belum teman-teman ya. Terus di berapa nih? 570, 574, 629. Yang terakhir adalah di angka 705. Nah, di sini teman-teman. Nah, saya tidak akan menuju ke atas dulu teman-teman. Kita akan menuju ke target 1 dan 3 aja. Di sini ya, 1 2 3. Mungkin nanti keempat lah, di sini boleh lah teman-teman ya. Kita targetkan sih target keempat di sini nih. Harusnya begini sih teman-teman ya. Kalau saya bikin target itu ya.
target 4 ya. Tanggal berapa sekarang? 16. Jadi dalam 1 tahun ini kejemput nggak ini gitu, teman-teman. Jadi ini semuanya berdasarkan gap dan si kepala merah targetnya, teman-teman ya. Nah, begitu teman-teman ya. Oh, kita lihat isian dulu dah, isian dulu. Nah, teman-teman, kalau saya kan kalau trading itu saya bilang kan dipermudah. Ingat, saya akan mempermudah. Nah, ini untuk saat ini smart money sudah ngumpul terus, teman-teman ya. Nah, smart money itu sudah ngumpul terus. Memang bandar lokal dan foreign cenderung akumulasi terus, teman-teman. Walaupun ada pembuangan hanya sedikit, tapi secara global dia terus akumulasi, teman-teman. Terus dia mau di atas mau di bawah dia tetap akumulasi. Artinya masih punya di harga atas, bukan di harga atas. Punya banyak barang lah, punya banyak barang, teman-teman. Punya barang baik lokal ataupun foreign gitu ya. Kalau teman-teman satuin silahkan aja gitu kan. Kita ngikut berdasarkan garisnya gitu kan. Nah, berdasarkan harga wajar pun ini masih di 832 walaupun turun dari kuartal 2 972 ke 832. Jadi kita kalau menarikkan ke angka sekitar 530-an sangat memungkinkan karena berdasarkan kuartal 3 aja PR rasionya 832 nilainya, dan mungkin saya akan menarikkan di atas PBB-nya 411, teman-teman ya. Di atas harga wajar PBB-nya. Mungkin apakah itu kesampaian? Saya pikir bisa. Kenapa? Karena saya menarikkan hanya yang wajar-wajar aja, teman-teman. Tidak menarikkan ke angka yang sangat-sangat tidak wajar atau sampai ke langit gitu kan. Enggak, saya juga hanya menarikkan ke angka beberapa persen aja, teman-teman ya. Itu untuk jangka pendeknya, teman-teman. Kalau jangka panjangnya silahkanlah teman-teman sembari teman-teman mempelajari. Kalau teman-teman sejarah-sejarahnya kan yang tertingginya hanya di angka 700 aja, teman-teman ya. Jadi tidak terlalu tinggi, teman-teman. 3 sampai ke 6.000, 7.000 enggak gitu kan. Hanya 700 rupiah saja gitu ya untuk harganya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, mungkin untuk Elsa seperti itu ya. Mudah-mudahan target-target yang saya tuliskan gitu, teman-teman juga nanti ke depan menyaksikan apakah ini tersampaikan dengan baik si kepala merahnya sama si gapnya, atau malahan ke bawah berdasarkan si ekor merah ataupun si gap dan si ekor hijaunya. Nah, sekian dan terima kasih teman-teman ya untuk targetnya untuk Elsa. Mudah-mudahan membantu teman-teman. Jadi yang teman-teman yang nyangkut di saham Elsa, perhatikan aja targetnya, kemungkinan bisa kejemput ya. Dan secara isian juga bandarnya masih ada di dalam ya, baik bandar lokal ataupun foreign cenderung diakumulasi. Walaupun ada penjualan ya hanya sedikit ya, beberapa hari ada penjualan, cuman tidak begitu banyak, hanya sedikit aja. Smart money juga sudah ngumpul. Biasanya kalau smart money ngumpul ada penjualan dan banyak, ada pembelian juga. Kalau pembelian sudah banyak, lawan bandar lokal ataupun bandar foreignnya bisa jadi adalah si smart money, teman-teman. Oke, mungkin teman-teman seperti itu aja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Mudah-mudahan membantu investasi teman-teman ya. Adapun kesalahan itu murni dari diri saya, teman-teman ya. Makanya saya membuka kolom komentar biar teman-teman yang lain juga mengomentari apakah yang mengganjal atau istilahnya apa yang bisa menarik dari si Elsa ini. Silahkan tulis di komentar, teman-teman. Oke, sekian dan terima kasih. Ciao.